Indonesia, negara dengan hutan hujan tropis terluas ketiga di dunia, memiliki 3,25 juta kilometer persegi wilayah berupa lautan dari luas total wilayah 7,81 juta kilometer persegi. Indonesia yang kita banggakan hari ini, Indonesia yang memang diberikan oleh Sang Maha Pencipta sebagai satu negara dan bangsa yang memiliki tingkat daya efektivitas yang amat sangat luar biasa. Lihatlah dari posisinya yang strategis secara geografis, potensi kekayaan alamnya, lautannya, riset mineralnya, ini semuanya adalah merupakan potensi kekuatan yang kita miliki sebagai satu bangsa. Berapa ribu pulau yang kita miliki, keindahan alamnya, kontur, struktur tanah yang subur, hujan dan panas yang ada sepanjang tahun. Apa yang tidak kita miliki? Saat ini, kita harus melihat kembali sejarah para founding father dalam merebut kemerdekaan dan membangun bangsa ini dengan penuh ketulusan dalam semangat cinta tanah air. Dalam kesempatan yang baik ini kita patut meneladani apa yang telah dicontohkan oleh terdahulu, bahwa semangat keagamaan ghirah diniyah harus dipadukan dan selaraskan dengan semangat cinta tanah air, ghirah wataniyah. Dengan keyakinan seperti itu akan tumbuh rasa memiliki yang besar terhadap bangsa dan negara ini, yang kemudian akan menguatkan tekad untuk mempertahankan, membela, berkontribusi, dan ikut mewarnai bangsa dan negara tercinta ini. Sebagai anak bangsa, sudah saatnya kita sadar bahwa perubahan pola pikir, perilaku, dan pola bertindak adalah jalan untuk memberikan kesempatan pada bangsa Indonesia agar menjadi negara adidaya dan memberikan kehidupan yang baik untuk generasi bangsa yang akan datang. Maka kegiatan pengelolaan dan pemanfaatan lingkungan sumber daya alam harus diupayakan sedemikian rupa sehingga fungsi atau peran lingkungan dapat dipertahankan dalam penggunaannya untuk meningkatkan kesejahteraan sosial ekonomi masyarakat dalam pembangunan berkelanjutan. Pembangunan ini bukan hanya ekonomi. Pembangunan itu adalah ekonomi, lingkungan, sosial di dalam segitiga yang seimbang. Jadi kalau orang bilang kita bangun, ya tapi hutan hancur, bukan pembangunan itu. Pembangunan itu adalah untuk kamu, tapi untuk generasi masa depan habis hutan itu. Pemirsa, Indonesia Kaya itu sebuah fakta. Alamnya membentang luas dengan kekayaan yang luar biasa, baik di daratan maupun di lautan. Potensi alam yang besar ini sudah menjadi perhatian besar oleh pendiri bangsa hingga tercetuslah pasal 33 ayat 3 di Undang-Undang Dasar 45 yang menyatakan bumi dan air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat. Bersama saya, Zakia Arfan, inilah Visi Negarawan, mengajak Anda untuk berdiskusi bagaimana memaknai cinta tanah air yang sesungguhnya. Dan sudah bersama saya, sudah ada dua narasumber. Sebelah kiri saya sudah ada Profesor Nasaruddin Umar dan juga sudah ada Ekonom Indef, Mas Faisal Basri. Apa kabar Bapak-Bapak? Selamat malam. Alhamdulillah. Kita sudah menyaksikan bersama-sama tadi di awal ada beberapa tokoh bangsa yang kemudian memberikan pernyataan begitu ya. Ada tadi Bapak Surya Paloh, Bapak Maruf Amin dan juga Pak Emil Salim. Ketiganya memiliki pemahaman yang sama bahwa Indonesia kaya dan pembangunan merupakan wujud dari rasa cinta tanah air demi kesejahteraan rakyat. Saya ingin ke Prof. Nasar terlebih dahulu. Prof, kalau melihat wujud rasa cinta tanah air dari masa ke masa, tentunya mewujudkan rasa cinta tanah air ini memiliki karakternya sendiri, memiliki eksekusinya sendiri. Kalau saat ini bagaimana Prof. Nasar melihat wujud rasa cinta tanah air? Iya, pertama tadi saya ingin menanggapi ya,
Indonesia kaya ya. Nah, Indonesia itu betul-betul kaya, bukan seperti apa yang disampaikan Pak Emil Salim saja ya, bahwa kaya alamnya dan obsesinya beliau juga mestinya harus kaya juga penyihatan lingkungannya ya. Tapi yang kalau boleh saya tambahkan ya, kaya hatinya juga ya, kaya jiwanya, karena kekayaan batin itu penting. Al-ghina ghinan nafs itu kata hadis Nabi kan. Kekayaan sejati itu adalah kekayaan batin ya. Jadi kalau fisiknya kaya, negaranya kaya, bahkan ekonominya juga bagus ya. Tetapi kalau spiritualitasnya itu tidak kaya, sumpek ya jadinya, itu nggak ada artinya kekayaan itu. Jadi saya kira harus berbanding lurus semuanya ya. Nah, karena itu saya ingin memberikan satu poin tersendiri bahwa Indonesia itu memang luar biasa ya. Kira-kira 1 bulan ini saya banyak keluar Mbak ya. Di dalam forum-forum resmi internasional. Saya benar-benar bangga sebagai seorang orang Indonesia dan juga sebagai seorang Muslim. Saya bangga sebagai seorang Indonesia karena memang dipuji alamnya. Ya, pertumbuhan ekonominya terlepas setuju Bang Faisal atau tidak ya, itu memang dari angka-angka statistik itu diungkap oleh mereka ya. Kemudian juga ekspresi dan kecepatan berpikirnya itu juga mendapatkan suatu tempat ya. Tetapi saya juga bangga sebagai seorang Muslim Indonesia ya, karena Muslim Indonesia itu punya perspektif lain. Ya, ini perlu saya garis bawahi di sini ya, bahwa Islam yang ditampilkan oleh bangsa Indonesia itu memang oleh negara-negara yang non mayoritas Muslim ya, itu menganggap bahwa Indonesia itu suatu trendsetter untuk pengembangan Islam yang bernuansa masa depan. Ya. Jadi dia mengedepankan demokrasi, mengedepankan dialog, mengedepankan toleransi, mengedepankan humanity, mengedepankan prinsip-prinsip kehidupan bermasyarakat modern. Dan ini belum tentu bisa diimplementasikan di beberapa atau di sejumlah negara-negara mayoritas Muslim yang lain ya kan. Nah, maka itu mungkin banyak orang yang bisa sependapat dengan saya bahwa kita harus bangga menjadi orang Indonesia yang alamnya alhamdulillah masih cukup kaya ya, kemudian juga kemampuan bertindak dan mengambil apa yang harus kita lakukan itu juga masih kuat ya, dan terbukti menurut pengakuan, ini bukan pengakuan saya tapi teman-teman di forum-forum internasional itu, Indonesia itu mendapatkan pujian lah. Walaupun kalau kita balik ke Indonesia kadang-kadang Indonesia besok ini akan kiamat ya kan. Nah, jadi saya pikir kita harus fair di sini ya. Dalam hal apa harus kita mengakui juga bahwa ada kelemahan-kelemahan kita di sana sini ya. Tapi juga harus objektif, pada sisi lain juga kita punya kemampuan-kemampuan. Kalau kita tidak mensyukuri nikmat Tuhan ini kan juga nanti Tuhan akan marah kan. Betul. Jadi la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum la adzabi lasyadid. Tapi kita juga tidak boleh mendramatisir bahwa semuanya oke, tidak ada satupun kelemahan. Jadi kita harus belajar objektif untuk mengukur diri kita sendiri. Baik. Jauh akan menghasilkan suatu hasil lebih baik kalau kita memberikan pengakuan apa adanya daripada kita mendramatisasi bagaimana seharusnya. Baik. Jadi unsur spiritual itu juga sangat bermanfaat ataupun juga sangat mendukung sekali begitu ya terkait dengan kekayaan alam Indonesia itu sendiri. Baik, karena kalau untuk Pak Faisal sendiri, Pak Faisal, saya juga ingin menunjukkan dulu ada sebuah data begitu Pak Faisal, bahwa Indonesia sendiri ini masuk dalam daftar penghasil kekayaan alam terbesar di dunia. Kita akan lihat terlebih dahulu di sini. Hutannya terluas ketiga di dunia, penghasil batu bara ketiga di dunia, penghasil teh ke-7 di dunia, pengekspor gas alam ke-8 di dunia, dan penghasil emas ke-11 di dunia.
Kita lihat juga ini baru 5 begitu, ada 5 lagi dari sisi tembakau ini ke-6, penghasil beras ke-4, penghasil rempah-rempah ke-5, penghasil kopi ke-4, dan penghasil kakao ke-6 di dunia. Banyak sekali ternyata sumber daya alam Indonesia masuk dalam bisa dikatakan 10 besar begitu ya, kekayaan alam terbesar di dunia. Kalau Pak Faisal sendiri melihat apakah dalam pemanfaatan dan pengelolaan dari sumber daya alam ini sendiri sudah tepatkah? Sudah juga kemudian sesuai dengan Undang-Undang 45 sudah mensejahterakan rakyat juga kah, Pak? Boleh bisa ditambahkan sebetulnya. Jadi kita juga memiliki garis pantai ya, coastline terpanjang kedua setelah Kanada kalau saya tidak salah. Ada juga yang versi keempat. Artinya luar biasa ya. Di laut, udara, segala macam itu. Tapi saya ingin menggarisbawahi masih banyak lagi kita ke 10 besar karena memang kita sudah menjadi negara besar, penduduknya besar. Betul. Jadi kalau ditambah nih kriminalitasnya juga besar, orang miskinnya juga besar gitu. Jadi jangan dibesar-besarkan lah, proporsional gitu. Pertanyaannya adalah kalau kita memang masuk besar-besar 10 itu, kemudian kalau kita bagi penduduknya, ya, jadi misalnya ekonomi Indonesia sekarang sudah nomor 8 terbesar di dunia, ya, terbesar di dunia nomor 8, dan 2050 nomor 4 di dunia, gitu, nomor 4 di dunia. Mengapa? Ya karena Jepang akan kita susul, Jepang penduduknya berkurang. Betul. Pertumbuhan ekonominya 0, kita masih jelek-jelek 5 gitu ya. Pasti disusul lah gitu. Nah tapi ingat, kita juga bakal disusul oleh Vietnam dan Filipina. Gitu kan. Nah jadi sayangnya kita tidak bertransformasi atau transformasinya mundur. Contohnya ya, tahun 1937 Indonesia itu, Hindia Belanda dulu namanya masih, pengekspor gula terbesar kedua di dunia setelah Kuba. Sekarang Indonesia pengimpor gula terbesar di dunia, tahun lalu 6 juta ton. Nah jadi ada yang salah yang harus kita dalam pengelolaannya berarti koreksi. ini. Salahnya. Betul. Tapi untuk beberapa kita unggul ya. Jadi misalnya produktivitas padi kita itu tergolong sangat tinggi gitu. Tapi mahal gitu. Model seperti itu. Nah, kita sudah berulang kali menikmati bonanza ya. Awalnya dulu hutan. Ya kita pengekspor kayu lapis terbesar di dunia, ya terbesar pokoknya. Bahkan kita dijajah karena rempah-rempahnya kan dulu juga. Mereka datang ke sini karena cengkeh, karena lada, karena macam-macam. Jadi memang kaya raya. Nah namun kita lihat kalau setelah Perang Dunia Kedua kan baru mulai membangun semua. Ya, Korea itu lebih miskin dari kita waktu kita merdeka ya. Indonesia $80, Korea $60 itu per kapitanya ya. Korea, Malaysia, segala macam kita mulai ya, start di titik yang hampir sama. Sekarang Korea meroket. Sudah bisa kata negara maju. China lebih rendah dari kita sejak 90 sampai 98. Setelah 98 China naik, melonjak juga, Malaysia naik, udah negara berpendapatan menengah, Thailand juga naik, kita jalannya lambat. Sangat lambat. Seperti apa ya? Datar gitu. Nah kita tuh kerap naik blus. Naik blus gitu. Setelah turun. 98 krisis. Kita belum bangkit 65. Benar-benar. Awalnya 65. Kita begini 65. Nanti kita lanjutkan lagi karena ini menarik. Apa yang salah? Kemudian mengapa Indonesia begitu lama? Bahkan untuk naik tingkat menjadi negara maju saja ini sudah terlalu lama dibandingkan dengan negara-negara lain yang membutuhkan waktu tidak lebih dari mungkin 30 tahun begitu. Nanti kita akan bahas lagi setelah jeda pariwara berikut ini. Tetap bersama kami di Visi Negarawan.